Selamat sore Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berkah dalam. Hari ini kita memasuki bulan Renungan Maria dan bulan Katekese 2020 pada hari yang ke-17. Sebelum kita mulai BKL pada sore hari ini, mari kita membuat tanda kemenangan Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Renungan Maria, bulan Maria pada hari ke-17. Memilih nyanyian liturgi. Menjelang misa perayaan Paskah di sekolah, seorang guru tampak serius menyiapkan lagu-lagu yang akan digunakan selama perayaan Ekaristi. Ia memilih nyanyian liturgi khusus anak-anak agar seluruh umat yang notabene anak-anak sekolah dapat terlibat secara aktif dalam bernyanyi. Apa yang dilakukan oleh guru tersebut sangatlah bijaksana. Proses memilah dan memilih nyanyian yang akan digunakan selama perayaan liturgi dapat berpedoman pada dokumen Musikan Sakral nomor 9. Dalam memilih jenis lagu ibadat, entah bagi kor, entah bagi umat, harus dipertimbangkan kemampuan mereka yang harus menyanyikannya. Untuk perayaan liturgis, tidak ada jenis ibadat yang ditolak oleh gereja, asal sesuai dengan jiwa perayaan liturgis itu sendiri dan selaras dengan hakikat masing-masing bagian dan tidak menghalangi partisipasi umat dari umat. Selanjutnya, Musikan Sakral menyebutkan ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam memilah dan memilih nyanyian liturgi. 1. Perlunya memperhatikan siapa yang mengikuti perayaan liturgi. Sebagai contoh, apabila perayaan liturgi diikuti oleh anak-anak sekolah, maka diupayakan untuk memilih nyanyian liturgis yang sesuai dengan pemahaman mereka. 2. Pentingnya membedakan antara nyanyian rohani dan liturgi. Gereja tidak menolak jenis musik apapun, asalkan sesuai dengan jiwa perayaan liturgi. Nyanyian liturgi selalu mendapatkan izin resmi dari otoritas gereja. Yang ketiga, nyanyian liturgi yang dipilih harus selaras dengan tata perayaan liturgi. Contohnya, nyanyian dengan tema perenungan sabda tidak digunakan untuk menggantikan mazmur tanggapan. Keempat, partisipasi aktif dari umat pada saat bernyanyi tidak dimonopoli oleh kelompok kor. Liturgi adalah perayaan bersama seluruh umat. Keempat pertimbangan di atas dapat dijadikan pijakan untuk memilah dan memilih nyanyian liturgi. Jangan sampai perayaan liturgi hanya didasarkan menurut selera pribadi. Semoga melalui pemahaman yang benar dan bijaksana dalam memilih nyanyian, perayaan liturgi semakin meriah dan mampu mengantarkan umat pada misteri karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sedikit bagaimana cara memilih lagu liturgi. Mungkin secara pribadi saya akan menjelaskan. Liturgi adalah perayaan misteri karya keselamatan Allah dalam Kristus yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus, Sang Imam Agung, bersama gerejanya di dalam ikatan Roh Kudus. Oleh karena itu, sifat-sifat liturgi adalah perayaan bersama yang melibatkan Kristus dan gereja. Secara resmi ada ketentuan-ketentuan baku yang harus dipahami dan harus ditaati. Dan secara aktual dan konstekstual, ada ekspresi-ekspresi umat setempat yang saat itu berkumpul, memuliakan Allah, dan sebagai sarana pengudusan manusia. Di dalam liturgi yang penuh makna di atas, nyanyian liturgi bukan sekedar selingan yang mengiringi adegan-adegan yang terjadi dan memberi suasana meriah. Nyanyian liturgi menyatu secara utuh di dalam liturgi itu sendiri, yang merupakan perjumpaan antara Tuhan dan manusia, serta perjumpaan antara manusia sebagai warga gereja. Secara ringkasnya, dalam nyanyian liturgi terdapat unsur vertikal yang menyatakan hubungan manusia dengan Tuhan, dan secara horizontal
yang menyatakan hubungan manusia dengan sesama umat. Unsur vertikal dan horizontal ini ditampakkan dalam syair dan melodi. Seperti yang sudah dijelaskan dalam ringkasan BKL Musika Sakram yang menyebutkan 4 hal yang penting dalam memilih lagu liturgi, saya akan menambahkan pemilihan lagu liturgi menurut pedoman umum Misale Romanum. Antara lain dibagi menjadi 2 kategori, yaitu nyanyian perayaan liturgi yang dibedakan menjadi 2, yaitu proprium dan ordinarium. Proprium adalah nyanyian yang dinyanyikan pada saat yang tepat, pada bagian-bagian liturgi tertentu dan pada tema-tema liturgi tertentu. Nyanyian proprium selalu berubah-berubah selaras dengan bagian dan tema liturgi. Yang termasuk dalam proprium ini adalah nyanyian pembuka, mazmur tanggapan, persiapan persembahan, komuni, manda pujian, dan penutup. Masing-masing bagian ini mempunyai peran dan makna sendiri-sendiri. Yang kedua, ordinarium. Ordinarium adalah nyanyian yang tetap. Isinya tetap dan tidak perlu disesuaikan dengan tema perayaan Ekaristi. Yang termasuk dalam ordinarium adalah Tuhan kasihanilah kami, Mada kemuliaan, aku percaya, kudus, dan anak domba Allah. Di antara nyanyian ordinarium ini, kudus paling berperan penting yang terdapat dalam doa syukur agung. Ada catatan teknis dalam pemilihan lagu. Yang pertama ada dimensi liturgis, yaitu menyatu dengan liturgi. Dalam artian bukan selingan atau bagian tersendiri. Nyanyian liturgis diciptakan untuk liturgi agar sesuai dengan bagian-bagian liturgi dan perayaan imam gereja. Ada aspek vertikal dan untuk memuliakan Allah dan aspek horizontal untuk menguduskan manusia. Yang kedua, dimensi kristologis, yaitu nyanyian liturgi harus memperjelas misteri Kristus yang sedang dirayakan atau sesuai dengan tema bacaan, sesuai dengan tema misa yang tampak dalam bacaan-bacaan. Yang ketiga adalah dimensi ekleziologis. Artinya nyanyian liturgis harus dapat melibatkan seluruh umat. Umat harus dapat terlibat dan bernyanyi, paling tidak menyimak dalam teksnya. Jadi Bapak Ibu, yang harus dihindari dalam memilih lagu nyanyian liturgi adalah hindari memilih nyanyian liturgi hanya untuk kesenangan sendiri, kelompok kor, ataupun orang-orang tertentu. Karena pada dasarnya nyanyian liturgi diperuntukkan bagi seluruh umat dan diharapkan semua umat dapat turut ambil bagian dalam perayaan liturgi. Semoga dengan pemahaman yang benar ini dan bijaksana dalam memilih nyanyian liturgi, perayaan liturgi semakin meriah dan mampu mengantarkan umat pada misteri karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkah dalam.